Miss Corona ya. Oke. Iya. Right. Ya. Nah, ini kan berarti baru mulai tiba-tiba dapat badai nih. Ya, dapat badai. Saya mau bicara menyoroti namanya bisnis pain ya. Jadi ini kan sesuatu yang aduh baru semangatnya tiba-tiba nih datang gitu. Kenapa sih nggak datang 2 tahun lagi setelah saya sudah mulai stabil gitu kan? Nah, sebenarnya apa sih dalam bisnisnya Katia ini, bisnis pain-nya apa Kak, dan gimana Katia itu overcome ya, mengatasi bisnis pain itu? Pertama-tama gini, Kak Yunus, situasi yang ada saya syukurin dulu karena ini adalah sebuah blessing in disguise. Oke. Saya bersyukur datangnya kemarin, gitu, nggak datangnya 2 tahun lagi. Oke. Karena ketika datangnya kemarin, pas berbarengan saya lagi baru mau mulai belajar menjadi seorang pebisnis. Oke. Kalau itu mulainya 2 tahun lagi, saya udah berdarah-darah duluan toh. Maksudnya sekarang juga berdarah-darah gitu kan ya. Kalau ini nggak ada juga saya berdarah-darah juga gitu ya. Tapi lebih bagusnya sekarang. Karena apa? Karena industrinya stop. Oke. Ketika industrinya stop, kita semua sama-sama mulai di titik nol. I see. Jadi dapat reset button nih. Bonus nih. Dapat bonus. Gitu. Bonus for 2 tahun, ya kan? Saya pakai untuk belajar. Saya belajar dari teman-teman yang juga dengan tulus mau memberikan arahan gitu kan ya. Membantu. Pembelajaran itu lebih banyak ke pembelajaran mental sebetulnya. Karena kalau skill itu mudah dilatih. Tetapi mental itu ngebangun mental itu yang berat. Gitu ya. Dan itu kalau seandainya nggak perlu ketemu dengan orang-orang yang tepat yang bisa bantu mentalnya supaya tetap maju gitu. Wow, ini bagus banget nih. Ini nggak diajarin di universitas, ya kan? Ya, pembelajaran mental nggak diajarin di seminar, workshop. Workshop saya nggak pernah ngajarin mental ya. Enggak. Ya kan? Jadi ini sesuatu yang perlu digarisbawain, pembelajaran mental nih ya. Ini susah nih ini. Dan juga ini sekolah kehidupan. Adanya di sekolah kehidupan doang Kak Yunus. Sekolah kehidupan. Tapi yang ngajarin siapa? Kan ada gurunya. Yang ngajarin siapa ya? Yang ngajarin orang-orang yang kita ketemu, tanpa kita planning untuk kita ketemu. Oke. Gitu. And it can be from anywhere, anyone. Oke, anywhere, anyone ya. Oke, Kak, mau tanya juga nih, why people buy your service ini? Kenapa sih orang sampai mau? Kalau saya ya, waktu itu kan ada ke Swiss sama ke Thailand kan. Nah, memang destinasinya kalau saya ya, mungkin Kak Tia bisa cerita lagi kenapa orang lain gitu ya. Kalau saya sih, Swiss ya, aduh saya nggak pernah lihat Swiss gitu kan. Terus juga yang Thailand kan, kebetulan dulu saya kerja di Thailand, Vietnam, restoran, jadi pengen tahu juga deh mengenai Thailand gitu. Terus saya pernah ikut juga yang Israel, aduh Israel itu memang nggak pernah sama sekali gitu, jadi pengen tahu juga deh gitu secara virtual field trip ya, itu seru banget. Nah kalau di yang lain-lainnya Kak, kenapa sih mereka mau beli jasanya dari Katia? Oke. Ini sebelum kenapa beli, mungkin perlu tahu dulu service yang atau enggak produk yang dijual apa gitu. Betul. Nah, jadi TMT ini ada tiga klasifikasi usaha. Yang pertama adalah real tour. Lalu yang kedua adalah virtual tour. Nah, real tour ini yang tadinya yang lagi dari awal mau dijajakin sebetulnya. Mau dimulai dari sana dulu. Tetapi kan karena 6 bulan langsung corona kan ini nggak bisa dijalani sama sekali dong. Iya. Lalu makanya bisa muncul klasifikasi yang kedua yaitu virtual tour. Nah, lalu setelah dari virtual tour juga ada kedepannya ini TMT mau menjadi learning center untuk tourism learning center, terutama untuk menarik. Terutama untuk manpower back office atau enggak yang travel consultant. Oke. Gitu.
Nah, jadi selama pandemik ini yang berjalan adalah virtual tour, Yunus. Nah, kalau ditanya kenapa sih people buy my service gitu ya, terutama untuk yang virtual tour. Kalau untuk yang virtual tour, yang mereka cari adalah bahasanya, karena global. Ya, ketika pandemik datang dan saya mulai membuat virtual tour, saya langsung mengarahkan atensi kepada anak-anak global. Memang tentunya bermulai dari anak-anak Indonesia dulu ya, terutama anak-anak Indonesia yang mau bertemu dan berkenalan dengan anak-anak global gitu. Maka dari itu bahasa menjadi utama. Virtual tour saya 90% saya bawakan dalam bahasa Inggris. Gitu. Nice. Nah, jadi klien-klien cari saya itu sekolahan yang bisa memberikan virtual field trip berbahasa Inggris. Oke. Sekolahan yang mencari virtual tour bahasa Inggris ya. Oke. Ya. Lalu yang kedua tentunya destinasi. Nah, destinasi yang dituju itu sesuai dengan yang mereka pengen tahu gitu kan ya, pengen pergihin gitu kan. Iya. Nah, lagi-lagi dengan pengalaman yang lumayan panjang di negara-negara Eropa dan juga di Thailand, itulah yang saya bawakan. Itu kalau yang Katia bawakan sendiri. Nah, karena Katia berada di komunitas bisnis global, bisnis network internasional bareng dengan Kak Yunus, makanya kita bisa ketemuan gitu ya. Nanti kita ngomongin setelah segmen ini ya, Oke. Nah, maka dari itu bisa melebarkan destinasi di luar dari yang Katia tahu gitu. Kayak Jepang, ada kawan yang di Jepang yang langsung memberikan virtual tour tentang Jepangnya. Orang Jepangnya langsung dari Jepangnya gitu kan. Berbahasa lokal lagi. Aduh, keren. Tentu diterjemahkan ke bahasa Inggris ya biar anak-anak juga pada ngerti atau enggak peserta juga pada ngerti. Gitu. Jadi yang kedua adalah destinasi. Destinasi expertise. Oke. Jadi karena language dan destinasi ya. Memang menarik sih dari tour yang Katia bikin nih. Aduh, saya miss tuh yang Jepang tuh ya. Karena hari Minggu kalau nggak salah waktu itu ya. Ya, itu jadi kedepannya pengen ikut lagi nih Kak virtual tournya nih. Tidak ada lagi. Iya. By the way kan juga kalau buat saya ya, daripada nanti nggak ke Jepang suatu hari kan nggak tahu kapan. Jadi ada virtual tour juga harganya juga nggak mahal ya, mendingan ikut virtual tour dulu, lihat jadi waktu nanti mau pergi kan jadi lebih familiar seperti itu ya. Ya, betul sekali. Oke Kak. Ya, di sini mungkin Katia ada satu pesan nggak untuk teman-teman yang nonton video ini, mungkin teman-teman yang kepada teman-teman yang di dalam industri yang sama kayak Katia ya di dalam tourism, ataupun dengan teman-teman yang baru mau mulai bisnis nih gitu, mau mulai bisnis karena pandemi ini gitu. Ada pesan-pesan nggak buat mereka Kak? Yang pertama, fear itu akan selalu datang. Jadi temenin fear-nya itu. Diterima. Fear temenin. Lalu yang kedua, selalu open terhadap opportunity dan juga terhadap orang-orang baru yang masuk ke dalam hidup kamu. Karena Katia sendiri selama 2 tahun terakhir itu membuat pertemanan yang baru itu lumayan banyak sih. Gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu dari teman-teman baru itu bisa nyangkut 1 atau 2 yang menjadi mentor mentalnya kita. Wow, mentor mental. Yeah. Harus digarisbawahi, di bold, dimerahin nih, mentor mental. Ini berat ini, dalam. Dan ini butuh ya. Karena kita perlu sebagai pebisnis itu kita perlu mentor mental. Dan kadang mentor tersebut nggak selalu dalam tanda kutip ramah ya sama kita ya. Karena kalau yang galak-galak ketemu Kak. Ada. Oh, ada. Mental galak ada juga ya. Oh. Ada pasti. Galak dalam artian gini, Kak Yunus, memaparkan fakta yang ada sehingga kita bisa ngelihat apa yang kita nggak bisa lihat. Oh, oke. Jadi kesannya kayak galak, kayak keras, padahal inisiatifnya baik ya buat kita ya, kebaikan kita ya.
Betul sekali, betul sekali. Nyari yang begitu tuh susah tuh ya. Itu namanya temen yang bicara belak-belakan ya. Ya apa adanya, bukan ada apanya gitu kan. Ya, betul. Itu mahal tuh, Kak. Dapat yang kayak gitu mahal, Kak. Mahal banget. Makanya tadi pesannya untuk adik-adik atau untuk teman-teman sekalian yang baru mulai bisnis, be open to new people because you never know. Mereka ternyata mungkin bisa menjadi mentor mental kamu. Gitu.